warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas pendidikan biologi G ingin menampilkan sebuah cuplikan mengenai peranan bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan biologi. Yang kami bahas dalam cuplikan tersebut yaitu susunan kalimat dan penggunaan bahasa yang ada dalam artikel atau jurnal dalam pendidikan biologi. Sekarang ini banyak sekali aktivitas yang kita lakukan setiap hari yang memerlukan adanya komunikasi dengan orang lain. Agar aktivitas kita berjalan dengan baik dan lancar, dalam komunikasi dengan sesama kita memerlukan penghubung agar kita dapat berkomunikasi dengan sesama tanpa adanya salah paham. Dengan hal ini, di Indonesia memiliki penghubung agar kita dapat berkomunikasi dengan lancar, yaitu dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, peran bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan sangat diperlukan dalam pendidikan biologi. Penggunaan bahasa Indonesia sangat berguna untuk membuat laporan mereview jurnal atau artikel dan lain-lain. Bahasa Indonesia juga mengajarkan mahasiswa untuk terampil berbicara dengan maksud untuk bekal dalam menyampaikan materi ketika mahasiswa tersebut terjun dalam dunia kerja. Dalam membuat review jurnal, mahasiswa harus memperhatikan EYD, kalimat aktif dan kalimat pasif, kalimat yang efektif dalam sebuah jurnal atau artikel. Berikut cuplikannya dari video kami. Aku mau baca jurnal aku dulu ya. Aku mau tanya, ini kayaknya ini bukan kalau menurutku juga gitu sih. Iya sih. Apa ya yang berbeda? Iya, ini oleh karena itu seharusnya ada komanya, tapi itu nggak ada. Oh yang habis kata kalimat kan? Iya. Soalnya itu kan tanda koma itu digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung di antar kalimat. Nah, contohnya itu ada kalimat oleh karena itu. Jadinya oleh karena itu sesudahnya itu ada komanya, harus ada komanya. Jadi pembetulannya iya, oleh karena itu koma instrumen dalam data analisis ini dilakukan dengan pemberian kode. Oh gitu. Itu juga aku lihat punya siapa tahu ya juga ada penulisan yang salah. Iya, coba lihat. Ini juga ada yang salah nggak sih? Yang mana dilihat? Yang mana? Learning outcome. Harusnya gimana? Ini kan termasuk bahasa asing nggak sih? Jadi learning outcome itu kalau dalam bahasa asing, dalam jurnal atau artikel itu kebetulannya harus ada cetak birunya gitu. Jadi penggunaannya harus ada cetak birunya. Jadi penulisannya learning outcome itu dicetak biru gitu ya? Iya, harus beda dengan bahasa Indonesia. Ini aku juga ada yang salah deh ini. Mana yang mana?
Ini sebenarnya kata sistem termasuk kata yang tidak baku nggak sih? Emang iya, terus pembenarannya emang gimana? Kalau menurut KBBI, kata sistem bukan termasuk kata baku. Kata baku yang benar dari sistem adalah menggunakan I, bukan Y. Jadi SI, bukan SY. Tapi kan ini atau di mana ini kan pakai Y ya, tapi itu fungsinya nggak dimiliki. Kalau mau pakai Y, kayak Y kan sistem kalau pakai itu kan bahasa asing. Jadi harus dimiliki kan ya. Nah, kalau kita pakai SI itu tidak harus dimiringkan, tapi kalau kita pakai SY itu harus dimiringkan karena merupakan kata asing. Bentar ya, aku nemuin lagi yang nggak baku ini. Ini loh, baik, terus berkembangnya. Sedangkan nah, itu kan di standar itu hurufnya kapital kan, huruf awal. Tapi ini pakai Ini katanya salah. iya, harusnya yang benar itu pakai partikulat atau gimana? Itu di beberapa artikel tuh juga banyak banget ya, kayak kesalahan penggunaan kalimat atau kata-kata yang tidak baku. Sebenarnya kita harus teliti banget sebenarnya. Karena dari masalah yang kayak gini tuh bisa jadi kebiasaan kalau kita nggak teliti. Iya. Bisa jadi juga pembacanya tuh salah memahami apa yang kita inginkan sampaikan ke pembacanya. Nah, jadi teman-teman, dari video sebelumnya kita dapat pelajari bahwa sebelum kita membuat sebuah artikel atau jurnal, yang paling kita harus tahu adalah bagaimana cara penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Adapun kurangnya kesadaran untuk mencintai bahasa negeri sendiri berdampak pada lunturnya pemakaian bahasa Indonesia di dalam pendidikan dan pengajaran, seperti contohnya susunan kalimat dan penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di beberapa laporan atau makalah, artikel, juga skripsi, dan lain-lain.